kalau bisa maju langsung maju rapat dirapatkan aja. Yang di sebelah silakan maju lagi, maju silakan. Yang menjadi hikmatnya pengajian ini. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad malam 1 Muharram 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Agung Jami yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu amalan termulia dan amalan terburuk. Amalan termulia tentunya mulia di sini adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mulia dalam pandangan manusia, tetapi mulia menurut syariat Islam, menurut Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan terburuk maksudnya di sini adalah terburuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan terburuk menurut dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita langsung saja akan menyebutkan amalan yang termulia. Amalan yang termulia yaitu seorang muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat kita hanya ingin dapat pahala dari Allah. Kalau kita puasa kita hanya ingin dapat pahala dari Allah. Kalau kita berhaji, berzakat, haji dan zakat kita hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran kita hanya ingin dapat pahala dari Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Para ulama mengatakan
ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi dengan segala macam jenis ibadah. Saat seseorang berdoa, maka yang dituju di dalam doanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, yakni kepada Allah semata, bukan kepada malaikat, bukan kepada rasul, bukan kepada makhluk, bukan kepada jin. Berdoalah hanya kepada Allah semata, maka niscaya aku langsung kabulkan doa kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Lihat, berdoanya hanya kepada Allah, minta rezeki, minta anak, minta ketenangan, minta pengabulan hajat, minta urusan lancar, minta dilunaskan hutang, hanya kepada Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Ketika seorang meminta perlindungan, maka dia minta perlindungan hanya kepada Allah. Minta perlindungan dari keburukan, minta perlindungan dari mara bahaya. Dia tidak minta kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan dari penyakit, dari kemiskinan, dari mara bahaya, dari gangguan jin, dari gangguan manusia, hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid, dan itulah amalan yang termulia, mengalahkan seluruh amalan. Kemudian minta perlindungan yang lain. Dalilnya juga dalam Al-Quran, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku meminta perlindungan dengan Rabbnya, Tuhannya manusia, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhan yang diibadahi oleh manusia. Itulah tauhid. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Contoh yang lain lagi, minta pertolongan, atau yang disebut dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, al-isti'anah. Orang yang bertauhid minta pertolongannya hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu namanya tauhid, dan itulah amalan termulia, amalan yang pahalanya melebihi seluruh amalan yang akan saya sebutkan nanti.
Jadi amalan termulia adalah tauhid. Apa itu tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Contoh sholat tadi, sholat menyembelih hanya untuk Allah, itu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku. Hidupku maksudnya amalan-amalan yang aku lakukan saat hidup hanya untuk Allah. Dan matiku maksudnya amalan-amal yang aku ingin dapatkan pahalanya setelah mati hanya dari Allah, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Inilah amalan termulia. Tawakal, bersandar hati untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan, maka tawakal hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah bersandarlah kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Itulah yang disebut dengan tauhid. Takut hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Takut yang dimaksud di sini adalah takut rahasia. Seperti kita takut bahwa sesuatu akan menimpa kita, memberikan mudarat kepada kita, maka tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Lewat pohon besar, lewat hutan, maka tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Artinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada jin-jin tersebut, tapi takutlah kepada aku, yaitu Allah, jika kalian orang-orang beriman. Inilah yang disebut dengan tauhid. Segala macam jenis ibadah hanya diberikan kepada Allah. Saya runut sekali lagi, ibadah-ibadah itu apa saja? Yang berkaitan dengan lisan. Contohnya baca Quran, contohnya berzikir, contohnya menasehati orang, contohnya memerintahkan orang lain untuk kebaikan, contohnya melarang seseorang untuk mengerjakan kemungkaran. Itu ibadah-ibadah dengan lisan, maka niatannya hanya untuk Allah, hanya ingin dapat pahala dari Allah. Berdoa dengan segala macam jenisnya tadi saya katakan. Berdoa minta tolong, minta perlindungan, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika Rabb kalian Allah, ketika kalian beristighatsah. Apa arti istighatsah? Minta tolong dalam keadaan yang sempit. Ada banjir, kita minta tolong agar dihilangkan banjir. Ada tsunami, kita minta tolong agar diangkat tsunami. Ada hujan batu, kita minta tolong diberhentikan hujan batu. Itu disebut dengan istighatsah. Istighatsah tidak boleh sama sekali kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh
kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh istighatsah kepada malaikat, tidak boleh istighatsah kepada Rasulullah, tidak boleh istighatsah kepada jin, tidak boleh istighatsah kepada orang mati. Istighatsah hanya kepada Allah. Mengapa? Kita minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan, minta istighatsah hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang sanggup mengabulkan doa kita. Siapa yang sanggup mengabulkan doa? Tidak ada lain kecuali Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapakah yang lebih hilang akalnya dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Berdoa kepada selain Allah, apapun selain Allah, malaikatkah, jinkah, manusiakah, hewankah, apapun selain Allah. Tidak ada orang yang lebih hilang akalnya, lebih gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa disebut orang gila orang yang berdoa kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak bisa mengabulkan. Hanya Allah Al-Malik, Sang Raja, hanya Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, hanya Allah Al-Mudabbir yang Maha Pengatur. Makanya Allah berfirman di dalam surat yang kita minimal 17 kali sehari kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Pencipta satu-satunya, Maha Pengatur satu-satunya, Maha Berkuasa satu-satunya, maka Allah lah yang paling berhak kita mintai, kita berdoa kepadanya, minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta sesuatu kebaikan di dunia, apapun, mintalah hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan apa? Tauhid. Dan itu amalan termulia. Contoh yang lain lagi, amalan tubuh, amalan hati. Tadi amalan lisan. Amalan hati, tawakal, bersandar hati hanya kepada Allah. Ar-raja, berharap hanya kepada Allah. Al-khauf, takut hati hanya kepada Allah. Kemudian bersyukur hanya kepada Allah. Amalan hati. Bersabar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Kemudian amalan-amalan anggota tubuh seperti sholat, seperti berhaji, seperti berzakat, menyembelih, amalan anggota tubuh. Maka tidak boleh diniatkan ingin dapat pahala darinya kecuali Allah. Saat orang takbir Allah, tanya nih pada diri, ingin dapat pahala dari siapa saat takbir? Jika ingin dapat pahala dari Allah, berarti dia mengamalkan apa? Tauhid. Ketika puasa, menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Mengapa dia puasa? Untuk siapa dia puasa? Ingin dapat pahala dari siapa dia puasa? Kalau dia mengerjakan puasa untuk Allah, maka berarti dia sudah mengamalkan apa? Berhaji, keluar uang,
capek badan, meninggalkan keluarga, berhaji, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, habis di Muzdalifah, melempar jamarat di Mina, bermalam di Mina, capek. Tanya pada hatinya, ini dilakukan untuk siapa? Ini dilakukan ingin dapat pahala dari siapa? Jika ingin dapat pahala dari Allah, maka ini disebut dengan apa? Dengan tauhid. Itulah tauhid. Itulah amalan yang paling mulia. Amalan termulia adalah bertauhid, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Ya. Taib. Apa kemuliaan tauhid? Yang pertama, tauhid adalah jika seseorang bertauhid, maka dia berarti amalannya diterima oleh Allah. Yang bertauhid amalannya diterima. Yang tadi sholat maghrib, yang tadi azan, yang tadi imam, yang tadi makmum, jika niatnya untuk Allah semata, tidak ingin pujian dari manusia, tidak ingin sanjungan dari manusia, maka amalannya diterima oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lillah. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas hanya karena Allah. Ikhlas sama dengan tauhid. Allah tidak akan menerima amalan yang tidak bertauhid, amalan yang tidak ikhlas. Makanya yang sholat tadi macam-macam pahalanya. Sesuai dengan hadis Rasul SAW bersabda, Inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw subu'uha aw sudusuha aw khumsuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha. Ada orang sholat dan tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Beda-beda. Yang sholat tadi pahalanya beda-beda sesuai dengan apa? Tauhidnya, ikhlasnya. Yang imamnya apakah ingin dapat pahala hanya dari Allah? Berarti bertauhid. Yang makmumnya apakah ingin pahala hanya dari Allah? Berarti bertauhid. Jika ingin pujian, sanjungan, maka berarti dia tidak diterima amalnya. Ini salah satu yang menunjukkan tauhid amalan termulia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah membuat seseorang senantiasa istiqamah dalam beramal. Orang bertauhid pasti istiqamah, karena dia tidak peduli omongan orang, dia tidak peduli pujian manusia, dia tidak peduli hadiah dari manusia. Mau manusia memuji dia, mencela dia, bukan urusan saya. Yang penting Allah ngasih pahala saya atau tidak, itu yang ada dalam benaknya. Mau manusia memberi hadiah, memberi pujian, sanjungan kepada dia, dia tidak peduli. Yang penting apakah Allah ngasih pahala kepada saya atau tidak.
Orang yang bertauhid pasti istiqamah. Allah berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Orang yang bertauhid pasti istiqamah. Kemudian keutamaan orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apapun dosanya, kalau dia bertauhid, maka apapun dosanya pasti masuk surga. Mau dia pernah berzina, minum khamar, berjudi, apapun dosanya, kalau dia bertauhid, tidak melakukan kebalikan dari tauhid, pasti masuk surga. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min adkhalahu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat Allah, ruh dari Allah, bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, pasti Allah masukkan ia ke dalam surga apapun amalnya. Semua dari kita pernah berdosa, tapi selama bertauhid pasti masuk surga. Ini makanya tauhid amalan termulia. Yang keempat, tauhid amalan termulia karena orang yang bertauhidlah yang paling pantas dapat syafaat Rasulullah. Orang yang bertauhidlah yang paling pantas dapat syafaat Rasulullah. Saya ingin bertanya, ini ada hadiah katanya panitia. Siapa yang bisa menjawab apa itu syafaat Rasulullah? Bapak Ibu ingin gak dapat syafaat Rasulullah? Ingin. Apa itu syafaat Rasulullah? Monggo, siapa? Silakan. Nah. Pertolongan dari Rasulullah. Pertolongan dari Rasulullah. Silakan, Pak. Jawabannya mendekati. Tapi kan yang saya bilang siapa yang menjawab saya kasih hadiah. Mau benar tidak benar, yang penting yang jawab dikasih hadiah. Ada tahu apa itu syafaat Rasulullah? Nah, Yang melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tambah jauh. Apa itu syafaat? Mau tidak dapat syafaat Rasulullah? Mau. Lah, saya sekarang bertanya, apa itu syafaat Rasulullah? Ayo. Nah, ini panitia jangan. Mengakui umatnya, diakui umatnya. Silakan. Tetap diakui umatnya. Enggak. Syafaat Rasulullah adalah Rasulullah, perhatikan baik-baik. Yang ingin syafaat perhatikan baik. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah
Kemudian beliau berdoa, ya Allah, itu umatku fulan bin fulan namanya, ampuni dosanya. Itu namanya syafaat Rasulullah. Kira-kira dikabulkan enggak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berdoa? Rasulullah. Ya, yang berdoa adalah Rasulullah. Mendoakan siapa? Ini orang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa yang didoakan oleh Rasulullah? Wahai Allah, itu umatku fulan bin fulan, maka ampunilah dosanya. Kalau diampuni dosanya, pasti masuk surga. Itulah proses syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaat Rasulullah. Baik. Nah, keutamaan tauhid adalah orang yang dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang bertauhid, mati di atas tauhid, pasti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati man la yusyriku billahi syai'an." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku, siapa yang tidak pernah mensyirikkan aku dengan sesuatu apa, mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Bertauhid berarti. Maka syarat mutlak dapat syafaat Rasulullah adalah tauhid. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah, orang yang bertauhid. Ya, orang yang bertauhid. Jadi proses syafaat tadi, Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk minta kepada Allah. Minta apa? Agar ini diampuni. Orang ini tidak dapat syafaat Rasulullah kecuali orang ini diridhai oleh Allah. Siapa yang orang yang paling diridhai oleh Allah? Yang bertauhid. Allah tidak akan pernah ridha orang yang tidak pernah bertauhid. Ya, ini yang menunjukkan amalan termulia. Baik. Bagian yang kedua dari kajian ini, amalan yang terburuk. Kira-kira apa? Mana yang lebih berat, yang lebih buruk? Orang korupsi duit rakyat Indonesia 290 juta duit rakyat Indonesia. Kan penduduk Indonesia 290 juta manusia. Dia korupsi seluruhnya dengan orang yang berdoa kepada selain Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Yang lebih besar dosanya orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang korupsi, jika mati di atas korupsi jadi maling, maka masih ada tiket bisa masuk surga jika diampuni oleh Allah.
Orang yang berdoa kepada selain Allah, mati di atas itu, tidak pernah bertaubat, tidak ada tiket kecuali neraka. Saya beri contoh yang lain. Seorang yang menzinahi atau memperkosa ibunya sampai ibunya hamil, dia perkosa. Mana yang lebih parah dosanya? Memperkosa ibunya sampai hamil atau berdoa kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Minta tolong kepada selain. Yang memperkosa ibunya, jika dia mati di atasnya belum bertobat, masih ada tiket kemungkinan diampuni oleh Allah. Yang bersandar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta bantuan kepada jin, memakai jimat dan semisalnya, percaya kepada dukun, tukang ramal, maka jika dia mati di atasnya belum bertobat, maka tidak ada ampunan. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya, dan Allah mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dosa selain syirik. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, inilah mengapa syirik adalah amalan terburuk. Baik. Apa itu syirik? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah, apapun itu, siapapun itu, disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Misalkan selain Allah, makhluk yang diciptakan dari cahaya, yaitu malaikat. Makhluk yang diciptakan dari api, jin. Makhluk yang diciptakan dari tanah, manusia. Hewan, pepohonan, bebatuan, apapun siapapun, jika selain Allah disamakan dengan Allah, itulah kesyirikan. Contoh, ada yang meyakini yang bisa menyembuhkan penyakit selain Allah, maka ini kesyirikan. Ada yang meyakini ada yang menyembuhkan penyakit, maka ini kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim, orang yang jauh dari kesyirikan, mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa Allah lah yang menyembuhkan penyakitku. Allah lah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, maka hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau seandainya meyakini ada yang mengatur, mencipta,
berkuasa selain Allah, maka dia berarti mensyirikkan Allah. Ada yang mengatur pantai selatan, berarti dia mensyirikkan Allah. Ada yang mengatur gunung Merapi selain Allah, mensyirikkan Allah. Ada yang memberi rizki selain Allah, berarti mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah maha pencipta segala sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, hanya milik Allah kekuasaan dan pengaturan. Ada orang sekarat, kemudian lama matinya, lalu ada yang memegang di sini dari orang yang dianggap soleh. Oh, berarti ini dia sedang menunggu orang, baru setelah dipegang mati. Siapa yang mematikan? Orang ini atau Allah? Allah, bukan orang. Maka ini kesyirikan. Begitu juga kalau ada yang beribadah kepada selain Allah, ini berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Contoh, berdoa kepada jin, minta kekebalan, minta rezeki, minta kesembuhan. Berdoanya tidak kepada Allah, tapi berdoa kepada jin, maka ini kesyirikan. Mengapa? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu doa. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian dari bangsa jin, maka maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kesulitan dan kesusahan. Contoh orang yang riya, Allahu Akbar, salat ingin dipuji, ingin disanjung, maka ini termasuk kesyirikan. Mengapa? Karena menyamakan selain Allah, yaitu orang yang kita riyai, dengan Allah dalam perkara ibadah sholat. Contoh orang yang memakai jimat dengan segala macam bentuknya, maka ini kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Mengapa? Menyamakan selain Allah, yaitu jimat, dengan Allah dalam hal yang khusus milik Allah, yaitu ibadah minta pertolongan, perlindungan. Bersumpah dengan nama selain Allah, demi Allah, demi Rasulullah, ini kesyirikan. Demi Allah, demi ibu saya, ini kesyirikan. Mengapa? Menyamakan selain Allah, dalam hal ini Rasulullah, dalam hal ini ibu kita, dengan Allah dalam perihal pengagungan. Tidak ada yang lebih berhak diagungi kecuali siapa? Allah. Cukup kiranya, ini sudah azan Isya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik adalah Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Kita cukupkan. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.